Pernah nggak sih kalian baca sesuatu yang rasanya tuh ngalir banget dan langsung klik di kepala, atau sebaliknya baca tulisan yang malah bikin pusing? Rahasianya tuh bukan sihir loh, tapi sebuah cetak biru. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng cetak biru komunikasi ini, biar kalian bisa lihat kerangka di balik setiap tulisan yang hebat. Oke, kita mulai dari teka-teki dulu ya. Coba pikirin, apa sih persamaannya resep masakan sama novel yang tebelnya minta ampun? Kelihatannya kan beda banget ya. Satu isinya instruksi, satunya lagi imajinasi. Tapi ternyata keduanya punya satu benang merah yang sama-sama penting. Jawabannya, keduanya dibangun di atas sebuah cetak biru. Yap, benar banget. Setiap tulisan yang efektif, mau itu cuma email singkat atau novel epik, pasti punya kerangka tersembunyi yang bikin tulisan itu kokoh. Dan kalau kita paham kerangka ini bakal ngubah total cara kita membaca dan menulis. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari cetak biru ini, memilih struktur. Jadi, sebelum nulis satu kata pun, coba tanya dulu ke diri sendiri. Tujuan saya apa sih? Mau cerita, mau ngelukis pakai kata-kata, atau cuma mau kasih informasi? Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat, dua paragraf ini sama-sama ngomongin Pantai Kuta, tapi rasanya beda total kan? Paragraf X itu kayak ngelukis gambar, bikin kita seolah-olah melihat pantainya langsung. Sementara paragraf Y, dia menceritakan sebuah kejadian di pantai itu. Nah, inilah beda mendasar antara deskripsi dan narasi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, narasi. Ini tuh cetak biru buat bercerita. Fondasinya selalu punya 3 elemen utama. Ada tokohnya, ada alur ceritanya, dan ada urutan waktunya. Tujuannya ya jelas buat ngajak pembaca masuk ke dalam sebuah peristiwa. Terus ada cetak biru deskripsi. Tujuannya bukan buat cerita apa yang terjadi, tapi buat ngelukis gimana rasanya ada di sana. Senjata utamanya itu panca indera. Kata-katanya harus bisa bikin kita kayak mencium bau garam laut atau merasakan hembusan anginnya. Fokusnya itu ke pengalaman. Dan yang ketiga, eksposisi. Anggap aja ini cetak biru yang paling to the point. Tujuannya murni buat ngasih informasi. Isinya ya fakta, data, penjelasan logis, nggak ada drama, nggak ada opini. Kalau kalian mau jelasin cara kerja mesin atau proses fotosintesis, nah ini cetak biru yang kalian pakai. Oke, tipe bangunannya udah kita pilih. Sekarang, waktunya pasang fondasi. Gimana caranya kita nyusun bata-bata argumen biar paragraf kita itu kokoh dan nggak gampang runtuh? Jawabannya ada di alur logika. Umumnya ada 2 pola utama. Pertama, deduktif. Gampangnya kalian mulai dari ide yang besar kayak internet mengubah hidup. Terus baru deh kasih contoh-contoh spesifiknya. Kedua, induktif. Nah ini kebalikannya. Kalian kasih dulu bukti-buktinya, petani gagal panen, nelayan kesulitan. Baru di akhir kalian tarik kesimpulan besarnya. Ekonomi sedang sulit. Dua-duanya sama kuat, tinggal pilih mana yang paling pas buat nyajian informasi kalian. Dan di tengah-tengah fondasi itu, ada bosnya, namanya ide pokok. Ini adalah satu kalimat yang jadi kompas buat seluruh paragraf. Semua kalimat lain di situ tugasnya cuma satu, melayani si ide pokok ini. Bisa dengan menjelaskan, membuktikan, atau nguatin. Tanpa ide pokok yang jelas, ya paragraf kalian itu cuma tumpukan bata yang berantakan. Struktur udah ada, fondasi udah kokoh. Sekarang bagian terakhir nih, sentuhan akhir. Waktunya kita poles bangunan kita dengan bahasa yang tajam, jelas, dan efisien. Disinilah detail-detail kecil bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Tulisan kalian itu kayak jembatan baja yang kokoh atau jembatan bambu yang goyang-goyang pas dilewatin. Kata-kata kalian itu berhasil nganterin pesan atau malah jadi penghalang? Yuk, kita lihat bedanya. Ini contoh yang sering banget kita temuin. Para itu artinya udah banyak, siswa-siswa juga artinya banyak. Kalau dipakai barengan, iya, itu namanya pemborosan kata, bikin kalimatnya jadi lemah. Coba deh buang yang nggak perlu. Pesannya jadi lebih nonjok, lebih cepat nyampe, dan lebih efektif. Ingat, ringkas itu bertenaga. Nah, slide ini juga nunjukin poin penting lainnya. Kalau lagi nulis formal, pakai kata baku itu ibaratnya kita milih material premium buat bangunan kita. Kata kayak praktek atau sistem mungkin kedengeran biasa aja, tapi praktek dan sistem itu nunjukin kalau kita adalah seorang arsitek yang profesional dan teliti. Jadi setelah semua ini, sekarang cetak birunya ada di tangan kalian. Kalian bukan lagi cuma sekedar pengguna kata-kata loh, kalian adalah arsitek komunikasi. Jadi, yuk kita rangkum cetak birunya. Simple kok,
Cuma 3 langkah. Pertama, tentukan tujuan. Mau bangun cerita, lukisan, atau penjelasan. Kedua, pasang fondasi logikanya. Mau dari yang umum ke khusus, atau sebaliknya. Dan ketiga, poles sampai kinclong. Pakai kalimat yang efektif dan kata yang tepat. Dan inilah kekuatan yang sebenarnya. Sekarang pas kalian baca sesuatu, kalian nggak cuma lihat kata-katanya, tapi kalian bisa melihat kerangkanya. Dan pas kalian nulis, kalian nggak lagi cuma ngerangkai kalimat, tapi kalian sadar kalau kalian sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang kokoh, jelas, dan punya dampak. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kalian. Dengan cetak biru ini di tangan, pesan apa, cerita apa, atau ide apa yang bakal kalian bangun selanjutnya? Selamat berkarya!